Halo, apa kabar sahabat kicauan yang meraih batu? Jumpa lagi di channel kami, di channel Gio Fabrik Farm. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab ya beberapa pertanyaan yang sering masuk, yang sering sekali ya teman-teman, tidak hanya satu ataupun dua orang yang sering masuk di kolom komentar tentang mungkin prinsipnya sama, tujuannya sama, dan juga masalahnya juga sama. Dan inilah ya teman-teman, saya sebenarnya sangat kecewa sekali karena banyak sekali materi video-video saya sebelumnya yang sudah saya sampaikan, namun yang saya sampaikan itu hilang begitu saja. Nah, jadi teman-teman, komentar yang sering masuk ini adalah, "Bang, kenapa murai batu saya diam? Settingan begini begitu, jikanya pagi sore sekian, embun mandi jemur 2 kali seminggu, kenapa tidak bunyi, hanya ngeriwi, kenapa nggak ngeplong, dan lain sebagainya. Bang, kenapa murai batu pastol saya tidak berkicau jika dengar suara burung murai batu lain, hanya diam ngembang bulu tapi, dan lain sebagainya." Begitulah teman-teman, sebenarnya ini prinsipnya sama, masalahnya sama. Nah, jadi ikuti terus video ini sampai selesai, jangan skip kalau kalian tidak mau kehilangan informasi penting di video ini. Oke teman-teman, terima kasih yang masih stay di video ini. Sebelum kita lanjut, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya doakan kalian tetap murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas kenapa murai batu saya nggak gacor, nggak rajin bunyi, kurang mental, dan lain sebagainya. Intinya kita bahas kenapa murai batu kerap kali ya teman-teman tidak sesuai harapan dan sulit sekali untuk berkembang, misalnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya ataupun di awal video. Nah, ini ya teman-teman, barangkali teman-teman melupakan satu hal yang sangat penting, ya teman-teman, yaitu mastering ya teman-teman, ataupun jadwal pemasteran yang sesungguhnya adalah faktor yang paling penting, karena hal inilah modal utama murai batu kalian menjadi gacor, menjadi mewah, calon prospek ya teman-teman untuk kedepannya. Nah, coba deh teman-teman renungkan apa yang saya sampaikan di video ini dan juga di video saya sebelumnya, dan bahkan sebelumnya lagi. Banyak informasi teman-teman yang sebenarnya teman-teman tonton tapi setelah itu hilang begitu saja, tidak diterapkan. Jadi teman-teman, solusinya itu sangat simpel. Utamakan jadwal pemasteran, fokus dulu dengan isian materi yang nantinya jadi modal gacor, modal mewah, dan akan menjadi murai batu yang prospek. Nah, cara yang paling efektif untuk pemasteran juga sudah sempat saya bahas teman-teman di video sebelumnya juga. Jadi pemasteran itu paling efektif dilakukan sekitar pukul 5 sore ataupun jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Jadi pemasteran itu paling efektif dilakukan pukul 5 sore ataupun pukul 17.00 sampai selesai minimal 2-5 jam teman-teman, dengan satu materi yang kalian sukai terlebih dahulu. Nah, setelah pemasteran ini dilakukan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, barulah kalian amati
bagaimana perkembangannya, terkhusus untuk burung-burung yang masih muda, masih pastol ya teman-teman. Jadi itulah yang harus kalian lakukan. Jadi kalian fokus ke pemasteran terlebih dahulu. Nah, kalau untuk burung yang mungkin kalian beli sudah gacor tapi tiba-tiba rubah, kalian amati materinya ya teman-teman, mana yang sering dibawakan sebelumnya. Nah, kalau kalian sudah tahu materi mana yang sering dia bawakan ya teman-teman, kalian hanya cukup lakukan mastering lagi teman-teman, lakukan pemasteran lagi. Kata siapa, murai batu yang sudah umur nggak bisa dimasterin ya teman-teman. Nggak ada ya teman-teman hal yang seperti itu hanya mitos. Jadi murai batu yang sudah umur itu bisa dimasterin ya teman-teman. Untuk semua umur murai batu itu masih bisa tangkap dan rekam materi yang sudah diberikan. Itu saya pastikan ya teman-teman, akan bisa tetap rekam suara kicauan burung lain. Nah, setelah mastering ini sudah dituntaskan dengan satu materi, lalu lanjutkan ke materi selanjutnya, dan akan lebih bagus lagi teman-teman. Punya burung pendamping ya teman-teman. Dari awal yang saya sampaikan, suara materi apa yang mungkin kalian sukai dan mungkin dirasa cocok untuk karakter burung kalian. Nah, setelah semuanya berjalan dengan baik, materi masuk satu dan materi yang kedua, dan selanjutnya saya yakin ya teman-teman, untuk mencari settingan harian akan lebih mudah. Karena kondisi murai batu kalian ini sudah bongkar, sudah mencoba untuk melantunkan materi yang sudah kalian mastering. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk burung yang kena mental ataupun burung yang baru kalian beli, yang notanya bukan burung gacor, langsung kasih ya teman-teman. Ketika kalian beli itu sampai rumah, langsung kasih suara gemercik air dan putar audio masteran yang kalian sukai. 1-2 bulan insya Allah teman-teman akan ada hasilnya. Jadi gimana teman-teman? Simple kan? Masalah settingan, pola perawatan, bagaimana jadwal, nanti dulu, tinggal dulu itu ya teman-teman. Itu ditinggal dulu ya teman-teman, gak usah mikirin itu dulu. Jadi ikutin aja kebiasaan terakhirnya ataupun settingan terakhirnya, itu ikutin aja sambil kalian amati. Kalau perlu dirubah ya dirubah, ataupun kalian amati. Kalau perlu dirubah ya dirubah, bisa dipangkas ataupun ditambah ya teman-teman, tergantung kejelian kalian. Yang terpenting adalah masteran yang terjadwal. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa langsung difahami apa yang saya sampaikan di video ini. Oke, terima kasih. Saya Giova, salam kicau mania murai batu, salam sukses untuk kita semua.